pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara EM. Seperti kita ketahui bahwa saudara EM telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir, setelah itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Bareskrim Polri. Ya, sekali lagi penyidikan ini dilakukan secara objektif, ya, proporsional dan profesional. Ya, kami melakukan, saya bilang tadi, proporsional. Proporsional itu Polri melakukan penyidikan pidana. Ya, tentu proses ini sesuai dengan ranah dari kepolisian, penyidikan tindak pidana, ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang proporsional. Baik teman-teman, terima kasih. Bentar ya, gue bawa ginian nih. Apa tuh bang? Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Itu saya kritis semua dan itu jadi bahan inceran karena apa? Itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar kalau Bapak bakal ditahan gitu Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Ini teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga
akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada persoalan hukum itu. Gitu Bang ya? Yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan sebagiannya di Kutai Kartanegara, ini syarat kepentingan para oligark. Sudah clear. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan, ini clear. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Untung besar dari apa? Dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Tentu kita tahu bahwa pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan anggaran. Salah satu peluang anggaran itu akan kemungkinan besar diambil dari penjualan aset-aset negara yang ada di Jakarta yang akan ditinggalkan. Khawatirnya aset-aset ini dilelang dengan harga yang sangat miring yang hanya bisa dijangkau oleh investor-investor properti yang besar. Sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Oligark. Setuju? Setuju. Oke. Khawatir kami adalah ketika melibatkan pihak asing. Ketika pihak asing yang terlibat, maka saudara-saudara sekalian, yang diuntungkan aspek ekonomi dan ini akan berisiko untuk kedaulatan negeri ini, saudara. Takbir. Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Cina telah mencari peluang untuk merancang landscape perkotaan dan pengelolaan air, sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, oh ini hanya negara tertentu, Cina tidak, Cina ada masuk. Ketika nanti gedung-gedung itu, infrastruktur itu, bangunan-bangunannya, berbagai aspeknya, anggap saja misalnya sampai 80% didanai oleh asing, kira-kira kedaulatan kita ini di mana, saudara-saudara sekalian? Kira-kira kedaulatan kita itu tinggi atau rendah, saudara sekalian? Rendah. Kalau rendah, ini pengkhianatan atau tidak, saudara? Pengkhianatan tidak, saudara? Kalau tidak menguntungkan berarti kemungkinan proyek itu akan mangkrak. Kalau mangkrak, siapa yang dirugikan, saudara? Rakyat. Siapa yang untung, saudara? Oligarki. Asing dan asing tentunya nanti. Oke, baik. Akan ada wacana dari rezim negeri ini untuk memberikan pajak khusus pada rakyat untuk pembangunan IKN. Ini kira-kira dolim tidak, saudara? Dolim tidak, saudara? Luar biasa. Sekarang pertanyaan, sing bayar utang sopo? Rakyat atau Jokowi, saudara? Rakyat atau DPR, saudara? Kalau rakyat berarti ini dolim tidak, saudara? Dolim, saudara sekalian. Sebuah kedoliman yang sangat nyata tidak, saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah Subhanahu melaknat yang semikian ini. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kalau Allah sudah mengharamkan, maslahat atau madorot, saudara? Maslahat atau madorot, saudara? Kalau pemimpinnya sudah membuat madorot, ini kira-kira yang hancur rakyatnya atau DPR-nya, saudara? Rakyatnya. Sudahlah utang ribawi, Allah nggak ridho. Kemudian pajak mendolimi rakyat, Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Allahu Akbar. Kira-kira kalau swasta asing, swasta dalam negeri yang membiayai pembangunan ibu kota, hancur nggak kedaulatan kita, kira-kira, saudara? Hancur. Bagaimana ibu kota rahasia diketahui oleh swasta? Bagaimana ibu kota lorong-lorong untuk nanti mungkin Pak Jokowi nyari gorong-gorong untuk sembunyi supaya tidak diketahui oleh musuh, misalnya itu diketahui oleh swasta, mau lihat gorong-gorong ke bawah, oh sudah di sana Pak Jokowi tembak dor, misalnya begitu. Ini jelas mengganggu kedaulatan. Allah Subhanahu wa taala pun nggak ridho, dan Allah sekali-kali lagi tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika nantinya investasi asing ini besar, itu kekalahan Indonesia atau kemenangan Indonesia, saudara? Kekalahan atau kemenangan? Kalau kalah berarti Indonesia ini akan menuju kehancuran atau kehebatan, kira-kira, saudara? Kehancuran. Apakah kita rela, saudara? Apakah kita rela, saudara? Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Haram
keistimewaan lahan tersebut diberikan pada Luhut bin Sarpanjaitan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam pandangan Islam itu adalah milik semua